Siapa yang tak kenal Novi Aila? Ya, penyanyi dangdut jebolan. Kesulitan atau tidak sulitnya dalam mengajar teman-teman adik-adik tunarungu ini lumayan butuh kesabaran, dan yang pertama, yang kedua butuh butuh pemahaman bahasa juga dengan pergantian bahasa sederhana, karena bahasa-bahasa yang menggunakan kata imbuhan mereka ini kurang paham. Contohnya menggunakan, mereka ini kurang paham menggunakan itu apa. Tapi kalau kita ganti dengan kata pakai, mereka langsung paham. Nah, gitu. Jadi harus menggunakan kalimat sederhana. Yang kedua, adanya kesulitan dalam mengajar itu biasanya salah paham. Yang kita sampaikan A, yang ditangkap B. Karena ada kesamaan bahasa isyarat. Kesamaan bahasa isyarat yang ditangkapnya akhirnya berbeda. Atau kita sudah jelas menjelaskan dengan contoh. Nah, kadang masih juga ada yang belum paham. Belum pahamnya bisa jadi karena keterbatasan tadi kosakata yang dia punya. Gitu. Contohnya kita bilang kita mau pergi ke kantor. Nah, kantor itu apa? Nanti mereka tanya kantor itu apa. Jadi kita jelaskan kantor itu seperti apa untuk orang bekerja, misalnya begitu. Nah, jadi mereka baru tahu, oh bekerja, oh namanya di kantor. Nah, semisal begitu. Jadi menjelaskan sesuatu dengan mereka dengan bahasa sederhana. Yang kedua harus dengan contoh. Ya, karena tanpa contoh tetap bingung, mereka harus dengan contoh. Pencarian bakat penyanyi dangdut itu tengah sibuk dengan karirnya di dunia. Salah satu tantangan dan hambatan ketika mengajar di pesantren tahfiz difabel, salah satunya tadi dari segi perasaan, mereka itu mudah kecewa dan tidak percaya diri. Jadi dari guru dan pendamping butuh membiasakan kepada anak-anak ini untuk maju ke depan, terbiasa untuk bertanya, terbiasa untuk berhadapan dengan orang lain. Karena setiap dia dibiasakan itu responnya biasanya malu gitu atau nggak berani gitu. Jadi kebanyakan dan secara umum tunarungu ini punya sifat pemalu atau kurang percaya diri. Nah, yang kedua, sisi kesulitannya itu dari segi komunikasi tadi, ya, karena menyampaikan sesuatu tidak cukup 1-2 kali, ya. Kadang butuh berulang-ulang sampai anak ini paham, oh apa sebenarnya yang disampaikan dan apa yang harus dilakukan, begitu. Dan yang ketiga itu pembiasaan atau kemandirian, ya. Karena di rumah keterbatasan komunikasi antara orang tua dengan anak-anak, ya, juga menjadi hambatan untuk kemandirian dari anak-anak tunarungu ini. Jadi di sini mulai dibiasakan dari piket, mereka diberikan piket pagi dan sore, khususnya di pagi hari. Kemudian mereka juga dibiasakan untuk mencuci piring sendiri, dan mereka dibiasakan untuk mencuci baju sendiri. Tanah air, pelatun lagu Cintaiku Karena Allah itu. Makna pahala menurut saya itu berkaitan dengan ketulusan, ya. Entah itu mulai belajar tulus, entah itu sedang belajar tulus, entah itu sudah tulus, tapi arti dari pahala menurut saya adalah arti dari ketulusan. Berulang sebuah single dangdut yang sempat booming beberapa tahun lalu. Jumlah guru tahfiz atau mengajar Quran di pesantren tahfiz difabel Putri jumlahnya 2 orang, ada saya dan Ustazah Robi. Kemudian jumlah pendamping di pesantren tahfiz difabel Putri ada 2 orang. Kemudian guru isyarat, khusus isyarat Bisindo, diajarkan oleh Bu Reni 1 orang. Kemudian jumlah santri di pesantren tahfiz difabel Putri berjumlah 14 orang. Jumlah penghuni, ya, jumlah penghuni pesantren tahfiz difabel Putri sekitar 23. Kesulitan berarti dalam menyanyikan lagu tersebut. Novi Aila. Yang pertama terharu, ya. Yang kedua bahagia melihat banyak sekali perubahan. Yang ketiga pembiasaan mereka di rumah banyak yang berubah. Laporan dari orang tua santri ketika penjengukan setiap bulan atau laporan ketika selesai liburan, ya, itu
luar biasa respon dari orang tua. Mereka sangat bersyukur anak-anaknya sudah disekolahkan di pesantren Tahfiz Difabel, karena banyak sekali hal-hal yang berubah, baik dari kemandirian maupun pembiasaan dalam sikap. Contohnya salah satu orang tua kemarin ada yang ditegur oleh santri kita karena makan sambil berdiri gitu. Ibu kalau makan sambil duduk gitu, ada pahalanya kalau duduk. Nah seperti itu, jadi ibunya pun ikut terharu gitu. Oh, anak saya sudah banyak berubah gitu. Sama seperti sholat, ketika sudah jam masuk sholat gitu, dia yang mengingatkan ibunya di rumah ketika libur, ibu ayo cepat sholat, jangan nanti-nanti gitu. Jadi Masya Allah ya, Alhamdulillah melihat dari perubahan santri di pesantren maupun di rumah, membuat kami di sini para guru senang dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim.